Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak ibu semua. Selamat Pagi, pagi, Bu. Sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Coba Nepi pimpin doanya. Oke, Bu. Baik teman-teman, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak hari ini ada yang tidak hadir. Ya, Jadi semuanya Bu. biar belajar kita tambah semangat, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan Garuda Pancasila ya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda aku mendukungmu. Setia berkorban untukmu. Rayakan ilmu dan bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Intan anak semua. Nah, sebelumnya kita belajar sistem peredaran darah manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia ya. Nah, tujuan yang akan kita capai hari ini itu nanti kita akan menonton video gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia ya. Yang diharapkan ibu atau anak bisa menganalisis gangguan pada organ peredaran darah manusia ya. Nanti ada juga pantun, kalian bisa membuat pantun dengan baik ya. Kita mulai saja ya. Ibu akan mengajak kalian untuk menonton tayangan organ gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Sebentar ya. Ya, Bu Guru. Ini pembelajaran pada hari ini ya. Kita ada di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 1 ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Video macam-macam gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia ya. Silakan ditonton dulu, disimak dan analisis apa saja sih macam-macam gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Nah ya, kita tonton ya. Ya, Bu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Kok nggak kelihatan videonya, Bu? Koroner ditandai dengan Kelihatan ya? Besarin, Bu, sedikit, Bu. oleh berbagai Bentar macam ya, seperti perbesar. lemak dan zat karbon. Udah kelihatan belum? Menyebabkan Volumenya juga ya, Ibu Guru ya. Udah kurang besar ya. dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung Udah kedengeran? menyebabkan rasa nyeri pada dada. Sudah, Bu. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama, stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit
aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Namun, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi jika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah vena. Gejala varises itu munculnya benjolan keunguan pada permukaan kulit, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Selanjutnya yaitu basir atau ambeien. Nah adik-adik, varises terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar kaki. Sedangkan wasir terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar anus. Berikutnya, gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor keturunan. Selanjutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebab anemia antara lain kekurangan zat besi, pendarahan yang hebat, dan gangguan pembentukan sel darah merah pada tulang. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti bayam, hati, daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang menyerang komposisi sel darah putih. Virus dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Usia karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Saat terjadi luka, penderita hemofilia akan mengalami pendarahan yang lebih lama dibanding orang normal. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Nah, ya gimana? Seru tidak tontonannya? Seru, Bu. Seru. Seru sekali, Bu Guru. Bagus ya, Bu. Senang banget ya hari ini bisa menonton. Nah, sekarang coba siapa yang mau menerangkan tadi di video itu ada apa aja sih? Yo, Tentang gangguan sakit peredaran darah, Bu Guru. Iya, Ada betul orang stroke. sekali. Ya, apa saja Ibu Ita? Coba apa saja gangguan peredaran darah itu, organ peredaran darah apa saja yang ada di video tadi?
ada penyakit orang stroke, ada demam berdarah, Varises. varises. Banyak sekali ya. Nah, itu adalah Ya. contoh-contoh penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada organ peredaran darah manusia ya. Nah, bentuk syukur kita, kita bisa dituangkan kepada bentuk pantun. Nah, Ibu sekarang nih mau berpantun sedikit. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Saat ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ya, bentuk syukur kita tuangkan ke dalam pantun. Ibu akan tampilkan lagi video tentang bagaimana cara membaca pantun dengan baik ya. Siapa yang masih semangat mau menonton? Saya, Bu. Ya, Bu. Semua ya. Semangat, Bu. Kita nonton lagi. Oke, Bu. Pergi ke rumah Sila, pergi ke pasar yang ada di kota. Sungguh tinggi nilai Pancasila. Itu dasar negara kita. Ada jamu, ada tamu. Dijual jamilah saat pemilu. Jika kamu ingin tahu, bertanyalah, jangan malu. Istirahat di kantin bersama Mansur, datang fisik dan juga tari. Keringat menetes, darah mengucur. Itu bukti perjuangan anak negeri. Nah, udah ya. Itu adalah contoh-contoh pembacaan pantun dengan baik ya. Bagus tidak tadi yang berpantunnya? Bagus ya. Bagus. Di situ ada tema tentang kebangsaan. Di situ juga ada tema tentang keagamaan, tentang rasa syukur, keagamaan dan lain-lainnya. Yang sebelumnya di tema 1 kita pernah belajar tentang jenis-jenis pantun. Di antaranya nih ditampilkan lagi ada jenis nasihat, sukacita, jenangkat, katekinasi, beribadat, berkasih sayang, agama, perpisahan, adat dan sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis pantun. Nah, kalian udah tahu belum langkah-langkah cara membuat pantun yang baik? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, biar kita tahu bagaimana cara langkah-langkahnya, yuk kita nonton lagi. Nah, di sini nanti ada langkah-langkah cara membuat pantun. Kita membahas lebih jauh tentang cara membuat pantun. Hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah tentang ciri pantun. Yang pertama adalah dalam satu bait berisi 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Yang ketiga, satu baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Kemudian bersaja atau akhir bunyinya adalah A, B, A, B. Nah, ini pengetahuan dasar yang harus kita pahami untuk bisa membuat pantun. Oke, sudah paham ya tentang ini? Yuk, kita lanjut. Langkah-langkah dalam membuat pantun yang pertama adalah buatlah bagian isi terlebih dahulu. Jadi dalam membuat pantun, buatlah bagian isi terlebih dahulu. Ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, kita awali membuat pantun mulai dari baris ketiga dan keempat dulu. Kali ini kita akan membuat pantun jenis nasihat. Kita buat baris yang ketiga terlebih dahulu. Baris ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat,
agar terhindar dari penyakit. Yang perlu kita ingat dalam membuat isi pantun adalah baris ketiga dan keempat harus memiliki hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan keterkaitan makna. Nah, kalau tadi kita buat contohnya, buanglah sampah pada tempatnya agar terhindar dari penyakit. Baris ketiga dan keempat memiliki hubungan makna, yaitu apa? Kita dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari penyakit hubungan. Tidak boleh baris 3 dan 4 tidak berhubungan. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya agar kita punya banyak uang. Nah, itu kan nggak nyambung antara baris 3 dan 4. Jadi baris 3 dan 4 harus saling berhubungan. Setelah itu, masuk ke langkah yang kedua, yaitu pastikan jumlah suku kata tiap barisnya antara 8 sampai 12 suku kata. Jadi minimal 8, maksimal 12. Nah, ya anak-anak, tadi kita melihat cara buat pantun. Ya, siapa tadi yang menyimak? Coba Ibu pengen tanya. Jariati, nah, yang baris ke-1 dan kedua itu dinamakan apa? Sampiran, Bu. Pinter. Dan yang ketiga dan keempat itu dinamakan apa? Apa ya tadi? Siapa yang Isi, bisa? Bu. Isi, Bu, isi. Pinter Nurhayati. Ya, itu Makasih, Bu. dinamakan isi ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur. Ada ya, apabila baris pertama itu apa katanya ya, berarti baris ketiga itu harus sama. Begitupun dengan baris kedua dan keempat ya. Jalan-jalan di pagi hari, memakai topi berwarna merah, olahraga setiap hari, memperlancar peredaran darah. Siapa yang tahu ini jenis pantun apa? Pantun nasihat, Bu Guru. Pinter Henti, tepuk tangan buat Henti. Nah ya, udah materi hari ini cukup ya. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya Ibu akan membagi kelompok ya menjadi berapa nih? Ada berapa kelompok? Menjadi 3 kelompok ya. Boleh nanti Nevi, Nurhayati, Jarianti satu kelompok sama Ita ya. Berempat nanti satu kelompok Ibu bagi ke dalam WA grup ya. Nanti Ibu bikin grupnya. Nanti Ibu ada di grup kalian masing-masing ya. Siap-siap ya. Nah, di sini tugasnya nanti ada LKPD 1. Ibu, LKPD 1 ada apa saja nih? Di sini ada kalian nanti mengisi gangguan pada organ peredaran darah yang telah ditayangkan tadi apa saja. Nanti kalian tuangkan di sini jenis gangguan penyebabnya apa, jenis gangguannya apa ya, bisa dipahami ya. Nanti yang LKPD 2, nah di sini dituliskan cara mencegah gangguan alat peredaran darah ya. Di sini juga kalian nanti dituliskan apa saja sih cara mencegah gangguan alat peredaran darah. Nanti tadi kalian telah menyimak, menganalisis video yang kalian tonton ya, tinggal kalian tuangkan. Nah, yang LKPD 3 membuat pantun. Coba kalian nanti buat pantun yang berhubungan dengan organ peredaran darah manusia ya. Nah, nanti kita lanjut lewat WA grup.
Ibu akan mengirimkan tugasnya lewat WA group ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya itu berkelompok ya. Siap ya? Semangat ya. Iya, Bu. Guru. Semangat. Iya, Bu. Nah, Ibu tutup aja pembelajaran lewat Google Meet-nya. Kita lanjut sekarang melalui WA group ya. Ibu tutup dulu di Meet-nya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.